Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sesampai pada hari ini berketepatan juga kita berada di 17 Agustus tahun 2025, yaitu adalah memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Ialah suatu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kunjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa in ta'adzana rabbuka, ketika Tuhanmu memberikan peringatan kepada kamu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat kepada kita semua melalui firman-Nya, la in syakaratum la azidannakum, jikalau kalian mensyukuri semua nikmat yang telah saya berikan kepada kalian, la azidannakum, maka akan saya tambahkan lagi nikmat yang lebih banyak daripada nikmat yang telah kalian syukuri. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hari ini kita berada pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 berketepatan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Lalu bagaimana kita cara mensyukuri kemerdekaan ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Alhamdulillah, pada hari-hari kita dapat semua beribadah dengan tenang, berjamaah solat 5 waktu dengan tenang, membuka usaha-usaha kita dengan tenang, hidup dengan penuh kedamaian. Maka inilah suatu nikmat kemerdekaan. Maka dalam fikih ada sebuah solat yang namanya adalah solatul khauf, solat dalam keadaan berperang. Kalaulah pada hari ini kita berada di peperangan, maka kita tidak akan dapat melaksanakan solat dengan tenang, damai dan tenteram. Maka kita akan melaksanakan namanya solatul khauf, yang mana solatul khauf ini adalah solat di saat berperang. Apabila ada kekhawatiran dikejar musuh pada pelaksanaan rakaat pertama, maka kita harus berpindah menyambung di tempat lain rakaat yang kedua. Ada kekhawatiran lagi, pindah lagi ke tempat lain, menyambung rakaat yang ketiga sampai selesai. Contohnya solat zuhur 4 rakaat tersebut. Maka bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ini?
Barang tentu yang pertama adalah secara qauli, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Secara fi'liyah adalah perbuatan. Mari kita isi kemerdekaan ini penuh dengan iman, penuh dengan takwa. Kita memiliki kelapangan waktu untuk memperbaiki diri. Kalau selama ini kita merasa ibadah kita masih kurang, maka sekaranglah kesempatannya kita memperbaiki ibadah kita tersebut. Kalau selama ini waktu kita masih banyak terhambur dengan sia-sia, penuh dengan tidak memiliki makna, maka hendaknya ke depannya sisa-sisa daripada kehidupan kita ini di dalam kemerdekaan ini benar-benar kita isi dengan penuh makna di setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan ini? Kita semua mempergunakan pemikiran kita, akal sehat kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, afala tatadabbarun, apakah kalian tidak bertadabbur? Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tanzurun, apakah kalian tidak memperhatikan? Afala ta'tabirun, apakah kalian tidak mengambil ibarah daripada kehidupan dunia ini? Apa makna ayat tersebut? Bersyukur dengan kemerdekaan ini, kita semua memiliki pemikiran bagaimana agar kita dapat lagi berbuat lebih banyak. Di dalam penelitian 170 juta sel saraf otak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hubungkan dengan Al-Quran, Allah memberikan kepada kita pemikiran yang sangat luas dan tidak memiliki batas. Maka pemikiran kita ini kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Berpikir dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan, khususnya untuk kebaikan agama ini. Sudah adakah 10% daripada sel saraf yang diberikan oleh Allah di antara 170 juta sel saraf untuk dapat berpikir, kita pergunakan hanya untuk kebaikan. Kebaikan bagaimana diri kita lebih baik, keluarga kita lebih taat kepada Allah, agama ini lebih baik. Selanjutnya, apakah sudah kita pergunakan? Beginilah cara kita mensyukuri kemerdekaan tersebut. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian tidak mensyukuri kemerdekaan ini, kalian tidak mau berpikir bagaimana berbuat lebih baik, inna adzabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku akan saya berikan kepada kalian sangat keras. Bagi orang yang tidak bersyukur secara nafsiyah apa yang diberikan Allah kepada dirinya, dia masih mengeluh, terus merasa kurang dan tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid pantajir, maka tunggulah Allah akan berikan azab kepada diri seorang tersebut. Secara ijtimai, secara keseluruhan, kita tidak mensyukuri kemerdekaan ini, tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan, membina generasi harapan bangsa dan lain sebagainya, inna adzabi lasyadid, maka Allah akan memberikan malapetakannya kepada kita semua apabila kita tidak benar-benar mensyukuri kemerdekaan ini. Inilah kultum dapat sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat dapat kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.